Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermasyata Muhammad dengan NIM 72114197176. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Yang pertama ada tujuan keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen keamanan informasi yang bertugas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua, manajemen keberlangsungan bisnis yang tugasnya menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Yang ketiga, direktur keamanan sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Dan yang keempat, direktur asuransi informasi, yaitu yang akan melapor kepada CEO dan pengelola unit penjagaan informasi. Next ada ancaman. Ancaman terdiri dari dua macam, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lalu yang kedua, tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Sementara jenis-jenis ancaman yaitu jumlahnya ada 6. Yang pertama ada malware, virus, worm, trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya ada resiko. Resiko di sini ada 4, antara lain pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang terakhir, modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada persoalan e-commerce. Persoalan e-commerce dibagi menjadi 2, yaitu kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa antara lain memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enskripsi pada data yang disimpan, melakukan enskripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang lain yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang, memantau akses data ID unik, tidak menggunakan kata sandi default, dan secara teratur menguji sistem keamanan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah, yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya, lalu menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Di sini terlihat penyusunan kebijakan keamanan. Pada fase 1 terjadi inflasi proyek, lalu fase kedua penyusunan kebijakan, fase ketiga konsultasi dan persetujuan, fase 4 kesadaran dan pendidikan, lalu fase yang kelima ada penyebar luasan kebijakan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian yaitu mekanisme yang diterapkan baik melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Lalu ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis ada beberapa macam, antara lain pengendalian akses yang terdiri dari identifikasi pengguna,
autentifikasi pengguna, otorisasi pengguna, lalu sistem deteksi gangguan, terdiri dari piranti lunak, proteksi virus, dan peralatan prediksi ancaman dari luar. Pengendalian teknis yang lain ada firewall, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik, dan meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Selanjutnya ada pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sementara pengendalian informal yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Lalu dukungan pemerintah dan industri itu apa aja? Standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi antara lain BS 7799 milik Inggris, lalu BSI IT Baseline Protection Manual, lalu COBIT, GASSP, dan yang terakhir ada ISF. Lalu peraturan pemerintah itu apa aja sih? Peraturan pemerintah di sini ada dua, yaitu Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat dan Undang-Undang Anti-Terorisme Kejahatan dan Keamanan Inggris atau ATCSA 2001. Selanjutnya ada sertifikasi profesional. Di sini dibagi menjadi 3, antara lain asosiasi audit sistem dan pengendalian, konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi internasional, dan Institut SANS. Dan yang terakhir ada manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rencana darurat, rencana cadangan yang dibagi lagi menjadi 3, redundansi, keberagaman, mobilitas, dan yang terakhir ada rencana catatan penting. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.